Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMP BMD yang berbahagia. Kali ini ketemu lagi dengan Miss Martin dan Miss Galih. Hari ini kita akan belajar apa, Miss Galih? Ya, Sobat BMD, hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, menggunakan sudut pandang pencerita. Yang kedua, memasukkan dialog. Yang ketiga, menggunakan kata khusus. Yang keempat, menggunakan kalimat deskriptif. Yang kelima, menggunakan majas. Dan yang terakhir atau yang keenam, menggunakan kalimat retoris. Yuk kita simak penjelasannya satu persatu. Sudut pandang pencerita. Sudut pandang adalah cara pengarang memposisikan diri di dalam cerita. Sudut pandang pencerita itu ada dua. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama apabila pengarang ikut terlibat sebagai tokoh di dalam sebuah cerita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga adalah pengarang hanya sebagai penulis cerita. Tandanya jika sudut pandang orang ketiga menggunakan kata dia, mereka, atau nama tokoh. Kalau sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku atau saya. Memasukkan dialog dalam cerita. Dialog adalah komunikasi antara dua tokoh atau lebih. Secara tertulis, dialog ditandai dengan tanda petik. Menggunakan kata khusus dalam sebuah kalimat. Kata khusus adalah bagian dari kata umum yang memiliki makna khusus atau spesifik. Misalnya kata umumnya bunga, maka kata khususnya adalah mawar, melati, anggrek, dan lain sebagainya. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang berisi penggambaran sejelas-jelasnya tentang suatu objek sehingga pembaca bisa ikut melihat, mendengar, dan merasakan hal yang diceritakan. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif atau kias. Dalam cerita pendek, majas digunakan supaya cerita itu lebih menarik. Ada 3 majas yang biasa digunakan dalam cerita pendek. Yang pertama adalah simile, yang kedua metafora, dan yang ketiga majas personifikasi. Simile atau majas perbandingan, yaitu majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Simile ditandai dengan kata seperti bak,
bagaikan, dan laksana. Metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara tidak langsung atau implisit. Contohnya, dia berkepala batu. Hal ini membandingkan dua hal, yaitu kepala dan batu, tapi dibandingkan secara tidak langsung. Nah, untuk majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah dia adalah makhluk hidup. Menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris digunakan pengarang untuk melibatkan pembaca di dalam cerita tersebut. Kalimat retoris biasanya berupa pertanyaan yang sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban. Nah, Sobat BMD, dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini bahwa ada 6 kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam penulisan teks cerita pendek. Yang pertama, menggunakan sudut pandang. Yang kedua, memasukkan dialog. Yang ketiga, menggunakan kata khusus. Yang keempat, menggunakan kalimat deskriptif. Yang kelima, menggunakan majas. Dan yang terakhir atau yang keenam, menggunakan kalimat retoris. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.